Saya mau beli di mana, mau keluar takut nggak bisa masuk lagi, akhirnya anak saya sampai malam nggak makan nih, cuma minum aja. Oke, Ayah mau nanya soal karir Dede nih dari awal sampai sekarang, melihat perjalanannya seperti apa sih ya? Mungkin dari sebelum mungkin ikut Lida ya, waktu itu sampai sekarang lihatnya bagaimana ya? Ya, alhamdulillah sih kalau mengingat perjalanan Dede dari awal ya, dari ya seorang Lesti yang di kampung yang nyanyi dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung, ya sampai akhirnya kita ngikuti audisi DA di Indosiar. Ya alhamdulillah sampai saat ini eh, banyak kemajuan dan ya memang pesat sih kemajuannya buat Dede. Ya saya bersyukur aja sih. Oke. Nah, ya mungkin dari apa nyanyi di kampung-kampung waktu itu sampai akhirnya ikut audisi itu mungkin ceritanya boleh di flashback lagi seperti apa sih ya? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, memang dari awalnya itu dari misalnya pengalaman pahitnya ada, ya senangnya juga ada. Ya, pengalaman pahitnya karena kan kita juga namanya juga nyanyi di kampung, dari kampung ke kampung, bahkan dari ke tetangga kampung gitu. Ya kadang-kadang yang sedihnya tuh kadang kita kan naik motor-motor, ya motor zaman dulu ya, motor yang sering mogok, sering ganti ban gitu, sering kempes ban tambah. Ya yang sedihnya tuh pas pulang dari panggung, dari kecamatan, dari tetangga kecamatan gitu. Nah di tengah perjalanan udah hampir maghrib, hujan besar. Nah ya sampai-sampai di belakang kehujanan, sampai-sampai saya tutupin pakai jas hujan sampai dia ketiduran, sampai beberapa kali mau jatuh karena mungkin dia juga selain capek juga ngantuk dan juga kedinginan. Nah, pernah juga ngalamin pulang manggung malam, tengah malam jam 2 malam, sampai udah mau nyampe rumah sih, tapi pas di tengah hutan itu, di perjalanan yang jelek, itu bannya kempes. Nah, ada bannya kempes itu, sedangkan di tengah malam gitu jam 2 gitu mana ada tambah ban yang buka, dan itu juga memang di tengah hutan gitu di. Nah itu yang paling menyedihkan, itu dia sampai jalan kaki berkilo-kilo gitu, sampai ya kita menemukan, ya kita sambil mendorong motor sampai menemukan warung yang alhamdulillah sih yang punya warung itu baik, dia ngasih kita istirahat di situ, sampai dia nunjukin juga di mana tambah ban. Nah gitu alhamdulillah dia akhirnya, walaupun kita nyampe rumahnya subuh, ya alhamdulillah kita selamat sampai tujuan, sampai rumah ya maksudnya. Dan pernah juga yang pengalaman yang gak enak juga pernah. Misalnya pengalaman yang sering si Dede ceritakan, ya pelecehan di panggung, yang sebenarnya yang sedihnya saya sih waktu itu pernah selesai manggung, deh kayaknya bapak udah jenuh deh kayak gini terus, lebih baik kita Dede nggak usah nyanyi lagi lah gitu. Bapak, saya nggak, ya gimana sih, kan kita nyanyi juga bukan jual body, bukan apa gitu yang negatif bukan. Kita nyanyi ya manggung juga jual suara aja sih, yang bapak inginkan tuh itu, bukan yang aneh-aneh. Dan kebetulan pas waktu itu memang ada yang ya begitulah, namanya juga orang lagi kurang normal, lagi mabuk mungkin, joget yang seronok gitu ya. Pas turun dari panggung saya langsung bilang deh, ya kayaknya mending berhenti aja nyanyi lah, kalau mau ya kita bikin single atau album kayak nyanyi, kayak rekaman kayak ya. Nah selang 2 bulan 3 bulan ya dari situ ya lihatlah itu di TV ada iklan DA. Nah di situ Dede baru kelas 1 SMP, udah masuk kelas 2 SMP, baru masuk kelas 2 SMP. Nah di situ ngikut audisi. Nah perjalanan menuju audisi juga kita bukan yang nggak segampang kita ikutan audisi langsung nyampe, enggak. Perjalanan dari rumah sampai audisi kita 5 jam sampai 6 jam, karena kan dari Cianjur Selatan yang paling pojok dari selatan
sampai ke kota Bandung itu lumayan jauh, dan terus dipakai ya cuma sepeda motor kan. Ditempuh dengan sepeda motor yang itu juga waktu itu hujan sampai robek itu, namanya jas hujan. Nah sampai di Bandung dia malamnya dia sampai sempat panas juga badannya. Nah di situ udah putus asa juga, takutnya kemungkinan besok nggak jadi nih ngikutnya karena si dede panas ya. Tapi alhamdulillah saya kasih obat warung, saya suruh tidur, pagi-paginya dia udah siap, ayo karena dia semangat ya waktu itu, ayolah berangkat ya. Jam 6 pagi itu udah siap lagi, udah bangun berangkat jam 8. Nah nyampe di tempat audisi jam 8. Si dede belum sempat sarapan dari pagi belum sempat. Tapi dia saking semangatnya udah nggak usah itu, dia langsung masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam malah kita nggak bisa ngasih makan, nggak usah apa, dia sampai jam 12. Saya khawatir sama anak saya belum makan, aduh udah bawa beli makanan ringan, bawa beli roti, mau nyampaikan juga saya nggak bisa karena kan itu tempatnya tertutup di dalam hotel, akan di kubang gitu, ditutup. Nah sampai saya sedihnya situ, dia pas jam 2 dia baru bisa selesai, baru bisa keluar juga itu cuma sebentar doang, dia cuma ganti baju langsung masuk lagi, dia keluar malam. Nah, jam 9 malam baru selesai 9 malam. Nah itu juga belum dapat keputusan, dia tuh katanya nanti kalau lolos ke juri berikutnya besok, audisi kedua ke juri artis ya. Waktu itu Benikno, Bang Ipul, Mbak Inul gitu. Besok jam 2 malam nanti ditelepon. Nah ada juga kekhawatiran pas malam tuh, memang di rumah kita nginep di rumah uanya dede, di kakaknya mamahnya di Padalarang. Di situ sinyal jelek. Oh ini gimana kalau ada yang nelpon, udah jam 2 nggak ada, udah jam 2 lebih, oh berarti nggak lolos lah, sudahlah. Udah setengah 3, udah mau jam 3 baru ada nelpon, katanya nelponin dari tadi nggak nyambung. Oh iya, besok channel dede lolos bisa audisi yang kedua aja, audisi artis. Dari situ alhamdulillah besoknya kita ya, kalau yang besoknya mungkin lebih santai lagi karena kita juga harus nyari dulu baju. Kita nyari baju sampai jam 10 jam 11 kita baru dapat. Itu juga pinjem dari sewaan baju yang di tetangga saya waktu saya kerja di Bandung. Nah, alhamdulillah dapat ya, sampai sekarang bajunya itu saya bayar juga karena kan itu buat kenang-kenangan. Di situ pas audisinya ya lumayan lama juga. Nah itu di situ kekhawatiran saya juga karena kan yang namanya orang kampung ya, saya ini orang dari desa masuk itu ke hotel mewah, audisi di hotel mewah, saya mau makan ngasih makan anak saya gimana di situ, gimana ngasih makannya, terus saya mau beli di mana, mau keluar takut nggak bisa masuk lagi. Akhirnya anak saya sampai malam nggak makan cuma minum aja ya. Singkat ceritanya ada malam jam 11 setengah 12, nah baru giliran dia di audisi ya. Alhamdulillah di situ responnya bagus, dari Bang Ibu bagus, dari Bunda Ino juga bagus ya. Akhirnya kita dapat tiket dari situ ya, alhamdulillah dari situ lolos. Kita sampai masih nunggu 2 bulan lagi kalau misalnya lolos, nanti ditelepon dari Indosiar langsung dari. Nah selesai dari Indosiar ditelepon, ternyata ada juga telepon. Lumayan juga perjalanan juga, tetap hujan-hujanan lagi ke Jakarta. Sampai kan kita dari kampung ke Jakarta itu dari Cianjur Selatan ke Cianjur Kota naik motor dulu. Dari Cianjur Kota baru naik travel kita ke Jakarta. Sampai ke Jakarta kita subuh jam 5. Studio 6 itu kita nyampe jam 5 subuh di situ. Kita nunggu karena acaranya juga kita preskonnya itu jam 2 siang. Ya nunggu dari subuh sampai jam 2 siang. Makan di situ, diam di situ, gimana nggak keselnya. Tapi ya alhamdulillah mungkin dari situ, itu namanya perjalanan. Dari situ juga kita dilanjut dengan audisi berikutnya sampai kompetisi berikutnya. Alhamdulillah diberi kelancaran walaupun ya nggak sedikit rintangan ya. Alhamdulillah sampai sekarang Dede ya
ya mungkin ya sekarang aja seperti kita ketahui Dede